Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang mahasiswa maupun mahasiswi, baik reguler pagi maupun reguler kelas sore ya. Hari ini kita masih berada di kelas saya, yaitu untuk mata kuliah lingkungan bisnis. Pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai lingkungan demografi, sosial, dan budaya. Nah, jadi kalau misalkan saudara sudah pernah belajar geografi ya, biasanya sudah paham ya ada apa sih itu demografi gitu ya. Nah, lalu kita tambah mengenai sosial dan budayanya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi kita. Selamat belajar, saudara. Pada pertemuan hari ini saya sengaja membuat slide-nya ini dalam bahasa Inggris ya, semuanya. Kalau kemarin kita campur ya, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Nah, sekarang saya sengaja untuk memberikannya dalam bahasa Inggris, tapi di sini saya untuk mengajarnya campur ya, dengan bahasa Inggris dan dengan bahasa Indonesia pula. Ya, seperti kita ketahui bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Jadi nanti saudara pada saat lulus dari mata kuliah ini maupun dari kuliah nanti, ya diharapkan saudara itu sudah paham mengenai bahasa Inggris, karena nanti akan terpakai sekali ya di dunia kerja. Baik, kita masuk saja ya ke pembahasan kita yang pertama mengenai lingkungan demografi. Oke, demografi ya, kita baca sama-sama ya. Oke, demografi is the study of populations both in terms of their overall size and their structural characteristics. Oke ya. From a business point of view, the key areas of interest include the age structure of a given population, its gender balance, its geographical distribution, and the tendency for both the size and structure of the population to change over time. As noted above, demographic change can have important implications for both the demand and supply side of the economy and hence for organizations of all types. Oke, kita translate ya. Jadi demografi itu ya adalah studi mengenai apa? Mengenai populasi ya, baik secara overall size, secara ukuran keseluruhan ya, maupun dari apa? Dari karakteristik strukturalnya ya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai populasi. Jadi studi populasi. Nah, disebut sebagai demografi gitu ya. Oke, berdasarkan pandangan dalam bisnis ya, ini ada area kunci ya, seperti apa aja yang di dalam demografi itu. Nah, kita pastinya akan mempelajari di dalam demografi ada struktur usia, age structure ya. Nah, di suatu populasi itu, jadi di populasi itu kan umur manusia itu beda-beda gitu ya. Oke, lalu ada keseimbangan dari jenis kelamin ya, pria maupun wanita. Oke, lalu ada its geographical distribution. Jadi pendistribusian secara geografis ya, ini berhubungan dengan migrasi dari satu tempat ke tempat lainnya, contohnya gitu ya. Dan tendensi ya, maksudnya tendensi untuk apa? Di dalam lingkungan kita tuh nanti akan ada perubahan ya, setiap waktu. Perubahan apa aja? Dari sekarang dari sisi ukuran dan struktur dari populasi tersebut gitu ya. Oke, jadi dalam demografi ini kita nanti akan mempelajari dari sisi apa? Perubahan dari waktu ke waktu, dari perubahan ukuran dan struktur dari populasi itu gitu ya. Oke, lalu perubahan demografi ya, ini punya implikasi yang penting gitu ya, baik dari sisi demand and supply, jadi dari sisi permintaan dan penawarannya, nah, gitu ya. Dari sisi ekonomi jelas ya, dan juga dari sisi apa aja, dari sisi organisasi untuk segala jenis tipe organisasi tersebut gitu ya. Baik, itu definisi dari demografi. Oh ya saudara, walaupun PPT saya ini dalam bahasa Inggris, tapi nanti di diktat saudara itu sudah saya translatekan ya dalam bahasa
Indonesia ya. Cuma mungkin di sini ada bagian-bagian di mana saya kasih tambahan materi ya supaya lebih jelas lagi. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai the size of population. Nah, ini yang kita bahas di dalam demografi tadi ya. Jadi ukuran dari populasi. A country's population normally increase over time. Jadi populasi di dalam suatu negara itu dia secara normal dia pasti akan bertambah gitu ya seiring waktu, and will vary according to such factor as changes in the birth and death rates and in the rate of net migrations. Oke, jadi dalam populasi negara itu secara normalnya itu pasti akan ada perubahan ya, akan ada peningkatan dari waktu ke waktu, dan akan bervariasi gitu ya peningkatannya itu sesuai dengan apa aja. Di sini ada angka kelahiran ya, angka kematian ya, the death rates and the birth rates gitu ya, dan angka dari net migration, jadi yang perpindahan ya dari suatu daerah ke daerah yang lainnya gitu ya. Lalu such difference in overall population size have important economic implications in areas such as potential market size, workforce availability, public expenditure, economic growth, and international trade. Oke ya. Jadi perubahan dari populasi ya, ukuran populasi itu gitu ya. Ini memberikan dampak kepada ekonomi ya, yang penting seperti apa aja sih. Sekarang ada market size atau ukuran pasar. Lalu workforce availability itu berarti apa? Ketersediaan tenaga kerja di lingkungan kita ya. Lalu public expenditure, economic growth, pertumbuhan ekonomi, dan international trade. Jadi perdagangan yang sudah kelasnya dunia internasional gitu ya. Selanjutnya, the age and sex distributions of the populations. Oke ya. In addition to examining the overall size of a country's populations, demographers are also interested in its structural characteristic. Ya, jadi untuk menjelaskan ukuran keseluruhan dari populasi suatu negara, demografer atau ibaratnya yang melakukan kegiatan penganalisa demografi, kita sebut sebagai demografer ya. Ini dia tuh tertarik pada karakteristik struktural gitu ya, including the balance between males and females and the number of people in different age categories. Jadi karakteristiknya apa nih gitu ya. Nah, ini ada dalam suatu populasi itu ada keseimbangan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, itu bagaimana dalam suatu wilayah gitu ya. Nah, nanti kan pasti akan berhubungan dengan bisnis gitu ya. Oke, and the number of people in different age categories. Nah, age categories berarti masyarakat itu dibedakan berdasarkan apa? Kategori-kategori usia ya, contohnya misalkan usia anak-anak, usia balita, usia berapa itu gitu ya. Lalu yang disebutkan usia produktif, misalkan usia 17 tahun sampai dengan usia 55 tahun itu usia produktif. Nah, itu sebenarnya banyak kategori-kategori usia berdasarkan ilmu ekonomi kita. Oke, lalu selanjutnya ini ada karakteristik struktural yang lainnya gitu ya. Jadi populasi ini itu bisa diukur ya berdasarkan, selain yang tadi ya, berdasarkan tadi kan kita nyebutin ada keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, tingkatan usia, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini yang lainnya ya, itu kita bisa melihat dari sisi ethnicity. Ethnicity berarti etnisnya apa sih? Oh, kamu suku Batak, oh kamu suku Sunda gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Ethnicity dan geographical distribution ya. Geographical distribution berarti pemerataan secara geografis gitu ya. Ya misalkan di Indonesia sekarang penduduknya kok lebih banyak di Jakarta. Kenapa? Oh, karena lapangan pekerjaan lebih banyak di Jakarta dibandingin di daerah. Nah, berarti kan secara distribusi geografisnya itu gimana ya? Ya nggak disalahkan juga ya, karena apa? Memang sumber bisnis itu ada di Jakarta gitu ya, seperti itu. Nah, makanya kita sebut sebagai geographical distribution. Lalu ada population change. Oke, jadi population change itu adalah perubahan dari suatu populasi. Oke ya. As the previous analysis indicate, jadi berdasarkan analisis sebelumnya mengindikasikan bahwa populasi itu dia tuh bisa berubah ya dari sisi ukuran maupun dari strukturnya gitu ya.
dengan konsekuensi yang penting untuk ekonomi gitu ya. Kegiatannya ini baik yang di dalam suatu negara itu maupun antar negara gitu ya. Oke. Lalu the size and structure of countries population depend on a number of variables. Jadi ukuran dan struktur populasi suatu negara ini itu tergantung terhadap ada beberapa variabel ya. Nah, yang paling penting itu apa? The most important of which are the birth rate. Jadi yang paling utama dalam perubahan populasi ya, itu adalah the birth rate. Apa tuh the birth rate? The birth rate adalah angka kelahiran. Nah, biasanya kita melihat berdasarkan tahun gitu ya, misalnya tahun 2020 gitu ya, atau nanti tahun 2021, itu the birth rate-nya berapa sih dalam satu wilayah gitu ya. Oke, lalu ada the death rate. The death rate itu berarti angka kematian ya, indeksnya. Berapa persen nih dalam waktu ini? Sekarang corona, misalnya kayak gitu ya. Oh, banyak nih angka kematiannya gitu. Nah, itu kita sebut sebagai the death rate and the net migration rate. Jadi the net migration rate adalah rate atau indeks gitu ya dari migrasi bersih ya. Tadi migrasi bersih itu artinya apa? Misalkan kamu mau pindah nih ke Amerika gitu ya. Nah, kadang-kadang ada yang ditolak, ada yang berhasil masuk. Nah, net migration itu berarti yang berhasil masuk gitu ya. Nah, itu net migration rate. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita ngebahas dulu mengenai the birth rate, angka atau indeks kelahiran. Oke ya, birth rates tend to be expressed as the number of live births ya per thousand of the population in a given year. Jadi angka kelahiran itu mengekspresikan berapa sih jumlah kelahiran yang hidup ya, per 1000 dari suatu populasi berdasarkan per tahunnya gitu ya. Okay, in many countries this figure has been falling steadily over a long period of time for a number of reasons. Okay, jadi di beberapa negara ya, mereka terutama yang negara maju yang dimana masyarakatnya itu lebih berpikir bahwa saya lebih suka single ya, saya lebih menyukai karir gitu ya dibandingin berumah tangga gitu ya. Kenapa? Ya ini banyak alasan gitu ya. Oke, this include apa sih alasannya? Kok ternyata di suatu negara itu angka kelahirannya justru rendah, jatuh gitu ya. Contohnya Jepang, Korea Selatan, negara-negara Eropa yang maju, Amerika, mereka berpikir buat apa saya menikah dan punya anak. Justru punya anak bikin repot. Nah, ada pemikiran kayak gitu kan ya di beberapa negara ya. Nah, kalau di Indonesia ya mungkin nggak seperti itu ya. Lebih mementingkan malah ya untuk berkeluarga. Oke, ini ada beberapa alasan kenapa di negara-negara itu mereka tuh justru angka kelahirannya rendah ya, atau justru menurun. Oke, yang pertama, a trend towards smaller families as people become better off and health improve and death rates fall. Oke, jadi ada tren di mana gitu ya, ya sebenarnya di Indonesia juga sudah mulai ya, misalkan cukup 2 anak aja gitu ya, dan banyak-banyak repot loh nanti biayanya. Nah kayak gitu, itu merupakan tren bahwa keluarga kecil itu lebih baik dibandingin keluarga yang anaknya banyak. Nah makanya itu salah satu alasan kenapa kok ada birth rate ini justru loh jadi rendah gitu ya. Oke, lalu itu dihubungkan dengan kalau punya banyak anak nanti gimana asuransi kesehatannya gitu ya. Lalu gimana nih gitu biaya pendidikan. Nah seperti itu macam-macam ya. Oke, lalu yang kedua ada increased availability of contraception. Oke, sekarang alat kontrasepsi itu sudah cukup banyak kita dapatkan ya. Ya mohon maaf, sampai ibaratnya di minimarket aja kita pas saat bayar sudah disuguhkan kondom di situ gitu ya. Mudah sekali gitu ya. Nah jadi otomatis ya sekarang ya gimana ya, positif negatif sih ya. Sekarang dengan diadakannya alat kontrasepsi di supermarket atau minimarket seperti itu bisa membuat jadi pergaulan bebas ya. Tapi di lain pihak ya, ya walaupun dia ibaratnya emang menikah, ada alat kontrasepsi, nggak usah punya anak deh, alat kontrasepsi aja gitu ya. Nah makanya nih kenapa angka kelahiran itu justru jatuh di suatu negara itu gitu ya, karena mereka tidak memikirkan bahwa nggak usah punya anak lah
gitu ya. Ya maaf ya, bukannya ini kalian sudah dewasa, ya udahlah having sex aja gitu ya, nggak perlu yang ibaratnya langsung punya anak. Sekarang udah ada kontrasepsi. Nah itulah kenapa angka kelahiran itu menjadi turun. Oke ya. Oke, yang ketiga, the trend toward later marriage and later childbearing. Oke, sekarang kita juga sudah mulai ya, misalkan nggak usah nikah dulu lah gitu ya. Kenapa kamu masih kuliah gitu ya? Nanti aja kalau sudah mapan. Nah itu tren ya. Nggak usah lah sekarang mah menikah mah jangan terlalu muda, umur 30-an. Nah sedangkan orang zaman dulu aja umur 16 tahun bahkan 12 tahun ya, orang zaman dulu tuh udah mulai menikah ya. Nah sekarang rata-rata orang pengen mapan dulu, terutama laki-laki nih ya. Laki-laki mereka nggak pede nih kalau misalkan belum mapan. Nah mereka mapan-mapannya kapan sih? Biasanya sekitar setelah umur 30. Nah baru mereka menikah. Nah makanya kenapa angka kelahiran itu menjadi menurun ya. Lalu oke lah menikah pada usia 26 atau 25 gitu ya. Tapi ada tren, kita nggak usah punya anak dulu ya gitu ya, kita pacaran aja dulu misalnya kayak gitu ya. Nanti aja lah punya anak mah kalau kita udah mapan. Nah gitu ya. Nah jadi ibaratnya ada yang seperti itu kan pemikirannya ya. Nah itu makanya kenapa angka kelahiran itu menjadi turun ya. Oke, lalu yang keempat adalah declining fertility rates. Nah kalau ngomongin fertility berarti ngomongin tentang kesuburan ya. Jadi declining itu berarti menurun ya. Jadi angka kesuburan itu menurun ya. Kenapa ya? Misalnya ya sekarang misalkan kamu lihat ya, kalau yang sudah pernah ke Eropa ya, ada suatu wilayah di mana dia ini apa namanya, banyak sekali kakek-kakek nenek-nenek. Ya jelas aja kalau sudah kakek-kakek nenek-nenek ya gimana mau punya anak ya, karena fertilitas mereka mah ya sudah nggak bagus gitu ya. Nah itu apa namanya, jadi kebanyakan orang tua dibanding anak-anak atau mungkin yang dewasa muda gitu ya. Nah itu adalah kenapa fertility rates. Atau mungkin banyak anak mudanya yang nggak usah jauh-jauh lah, mungkin Indonesia gitu ya, tapi mereka karena saking semangatnya untuk berkarir, kecapean lah ya, lembur terus tiap hari, sampai akhirnya tubuhnya nggak bagus, nggak fit, sehingga mempengaruhi fertilitasnya, kesuburannya. Banyak ya yang sudah menikah karena masing-masing sibuk bekerja, mereka akhirnya apa? Ya susah punya anak. Kayak gitu ya. Oke. Lalu yang kelima adalah changing attitudes toward women and work. Oke, jadi sini ada perubahan perilaku di mana ya kalau dulu namanya perempuan itu ya sudahlah rumah tangga aja gitu ya. Oh, tapi sekarang enggak. Oh, wanita juga emansipasi dong. Gitu ya. Boleh dong wanita itu ibaratnya bekerja, punya karir juga. Nah, itu akhirnya apa? Akhirnya nggak sempat untuk, ya mereka pikir kalau saya hamil, aduh saya nggak punya waktu karena saya sibuk. Nah itu kenapa? Alasan sebagai the birth rate-nya itu justru menurun ya, falling steadily. Oke saudara, kalau saudara baca ya, ini apa slide saya ya, dan kalau saudara mungkin bisa mengamati langsung pergi ke negara yang ada di slide saya ini, atau mungkin beberapa negara yang bisa saudara bandingkan antara negara maju sama negara berkembang sampai dengan negara yang ibaratnya miskin gitu ya. Itu pasti karakter masyarakatnya berbeda-beda, oke ya. Nah ini saya mau menceritakan mengenai kamu tahu negara Cina kan ya, Tiongkok gitu ya. Negara Cina itu kamu tahu sendiri bahwa ya bukannya rasis ya, bahwa orang Cina itu udah banyak banget ya. Kamu lihat sendiri kalau ke Cina, wah itu udah kayak lautan manusia gitu ya. Belum lagi mereka yang mengembara ke beberapa negara gitu ya. Jadi di Cina itu ibaratnya sudah, aduh populasinya udah padat banget gitu ya. Nah di sini ada apa namanya, ada kebijakan atau mungkin cara pemerintah bagaimana sih menekan angka kelahiran gitu ya, terutama di Cina gitu ya. Apa mereka itu berusaha untuk apa? Misalkan memberikan uang, misalkan kamu nggak usah apa namanya, nggak usah punya anak dulu deh walaupun menikah gitu ya. Pemerintah memberikan uang nih gitu ya. Ada loh seperti itu ya, ada gitu ya. Nah, tapi di lain pihak ya, negara-negara maju ya, nanti coba saudara buktikan dah kalau misalkan saudara nanti pergi ya ke Eropa, Jepang ya, Amerika ya, ya kamu mungkin kalau di film sih rame ya,
Tapi aslinya ya, aslinya kalau di suatu daerah gitu ya, bukan pusat kotanya, itu sepinya minta ampun, nggak akan betah kita ya. Kita yang biasa hidupnya rame bertetangga atau apa di luar negeri itu yang orang yang maju ya, rumahnya besar-besar, hubungan dengan tetangga juga ada jarak gitu ya, dan sepi sekali gitu ya. Sehingga apa ya, makanya populasinya itu jadi ya jarang gitu. Nah makanya contohnya di negara Prancis, Amerika gitu ya, Belanda waktu itu ya, di Swiss gitu ya, mereka ya banyak ya. Di Amerika juga kayak misalkan di Colorado, lalu di mana lagi ya, Kentucky gitu ya, lalu ada Massachusetts. Nah jadi banyak ya, bukan kota-kota besar itu tuh sepinya minta ampun. Nah di sini pemerintah ya, kalau Singapura sekarang sih sudah rame ya, karena udah banyak pendatang juga ya, karena kecil juga negaranya ya. Nah, tapi di sini, tapi orang Singapura juga ya, dia ini ibaratnya sama, mereka berpikir bahwa buat apa punya anak, udahlah nikah nikah aja tapi nggak usah punya anak, dan kayak gitu ya. Nah, lagi pula memang negaranya kecil gitu loh. Nah itu tuh pola pikirnya gitu ya. Nah untuk negara-negara seperti ini yang ibaratnya penduduknya kurang, justru pemerintah itu dia memberikan insentif atau kasih bonus, bahkan dibiayain gitu ya. Kamu punya anak, kami biayain sampai kuliah gitu ya, sampai rumah juga. Kalau kamu menikah punya anak, saya kasih rumah. Ada kayak gitu loh, negara-negara ada ya. Kalau kita mungkin nggak seperti itu, karena kita ya ibaratnya termasuk negara berkembang gitu ya. Baik, itu aja. Lalu yang selanjutnya adalah the death rates. Jadi the death rates itu adalah indeks kematian atau angka kematian ya di suatu negara. Jadi like birth rates, death rates are usually measured per thousand of the population in a given year. Jadi dia kebalikannya, tadi kan lahir, sekarang adalah kematiannya gitu ya, berdasarkan per 1000 berdasarkan tahun gitu ya. Nah untuk negara yang maju, yang develop ya, sepertinya di Inggris gitu ya, di Inggris ini kita bisa melihat bahwa yaitu banyak orang-orang tua ya, justru mereka tua ya, yang meninggalnya jarang gitu ya. Nah, karena apa? Ya karena alasannya ini ya, jadi bukan cuma di Inggris ya, negara-negara maju itu kenapa sih justru angka kematian itu justru rendah? Banyak ya, kita lihat ya sering bahwa udah nenek-nenek usia 107 tahun masih hidup aja gitu ya, usia 90-an masih hidup aja. Ada nggak di mana? Ternyata ada orang Eropa tuh yang maju gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu negara-negara itu gitu ya? Yang pertama alasannya adalah the rising living standard. Oke, standar hidupnya beda sama kita. Mereka makannya keju, susu, ya, buah-buahan lengkap. Kita makannya apa? Beras, kayak garam. Ya, yang jelas ya. Nah, lalu belum lagi yang kolesterol, belum lagi yang macam-macam gitu ya. Jadi negara maju itu juga selain standar hidupnya yang bagus, dia juga perumahannya bagus ya. Ibaratnya jarang kan ada yang rumahnya di kolong jembatan atau ibaratnya dari kerdus seperti itu ya. Lalu sanitasi kebersihannya juga terjaga, nutrisinya ya jelas lah mereka karena maju ya. Gitu ya. Lalu yang kedua, development in medical technology and practice. Nah, sekarang teknologi kedokteran prakteknya gitu ya. Kenapa sih orang Indonesia kalau misalkan sakit, Singapura lah, sakit Penang Malaysia lah, gitu ya, ke Australia lah, ya orang-orang kaya Indonesia ya. Kenapa nggak di Indonesia aja? Kan sebenarnya banyak ya dokter-dokter ya, rumah sakit juga banyak, gitu ya. Wah, alasannya apa? Wah, alasannya adalah ternyata teknologi kedokteran dan cara praktek mereka itu lebih bagus dibandingin kita. Kenyataan nggak? Ya, bener juga sih kadang-kala ya, mereka lebih maju karena peralatannya lebih bagus gitu ya, dan lebih secara praktek mereka lebih menguasai gitu ya. Oke, lalu better education. Ya sekarang mereka rata-rata nggak ada yang cuma lulusan SD gitu ya. Mereka sudah dijamin misalkan sampai minimal ya SMA lah gitu. Ya syukur-syukur rata-rata orangnya adalah sarjana semua gitu ya. Oke, jadi better education. Ya makanya kenapa angka kematian itu bisa menurun di suatu negara ya. Lalu ada improve working conditions. Jadi kondisi kerja yang improve, jadi terbukti ya, jadi aman. Jadi ibaratnya
Nggak kayak kita ya, tukang bangunan nggak dikasih helm kadang-kala gitu ya. Lantai berapa makanya ada yang jatuh meninggal gitu ya. Kalau di Eropa, negara-negara maju, Amerika nggak boleh bekerja seperti itu. Ya, harus menggunakan apa? Ya harus berdasarkan standar keamanan. Ya, menggunakan helm, menggunakan sabuk gitu ya. Sabuk yang Anda kata kita mau membersihkan gedung tuh harus sabuk yang kayak kita wall climbing seperti itu ya. Itu ya. Jadi itulah improve working conditions. Oke, lalu ada difference between the birth rate and death rates. Nah, jadi ini apa sih perbedaannya? Jadi perbedaan antara angka kelahiran dan angka kematian itu direpresentasikan itu sebagai perubahan yang natural. Yang pasti ada yang lahir, nanti ada yang meninggal gitu ya. Dan suatu populasi itu suatu hal yang biasa. Gitu. Oke saudara, lalu selanjutnya adalah net migration. Jadi migrasi, jadi perpindahan bersih, migrasi bersih gitu ya. Tapi kita sebut sebagai net migrations. Oke, apart from the movement of population within a country, jadi kalau misalnya ada perubahan, ya perubahan pergerakan ya, misalkan populasi ini masih di dalam suatu negara, misalkan kamu dari Cianjur pindah ke Cimahi gitu ya, atau kamu dari Pulau Jawa pindah ke Pulau Bali gitu itu ya, itu disebut sebagai internal migrations. Kenapa internal migrations? Karena masih berada di dalam satu negara gitu ya. Oke, lalu people may move from one country to another for a variety of reasons gitu ya. Nah, kalau yang ini belum disebutin ya. Jadi kalau misalkan dia dari Indonesia pindah ke Singapura gitu ya. Lalu mungkin dari Indonesia pindah ke Amerika karena menikah dengan orang sana gitu ya. Nah, itu disebut sebagai external migrations. Ya, ini belum ditulis ya. Oke, itu external migration. Kalau internal masih dalam satu negara, tapi kalau external migration itu antar negara gitu ya. Oke, the balance between those living. Jadi yang balance, jadi apa ya, balance itu berarti yang seimbang gitu ya. Jadi yang pergi dalam proses migrasi ini disebut sebagai emigrants. Those living. Jadi yang pergi dari suatu negara atau mungkin dari suatu daerah ke daerah lain itu disebut emigran. Nah, sedangkan yang masuk, those entering, ya misalkan kamu menikah dengan orang Amerika itu menjadi warga negara Indonesia gitu ya. Nah, itu yang entering, yang masuk ke negara kita itu disebut sebagai imigran. Jangan salah ya, emigran dan imigran ya. Nah, itu keseimbangan antara yang pergi dan juga yang masuk, emigran dan imigran, itu keseimbangannya itu yang dalam satu negara ya, itu kita sebut sebagai the rate of net migrations ya, indeks dari migrasi bersih atau the rate of net migrations. Jadi the balance between immigrant and emigrants is the rate of net migrations. Oke saudara, nah di sini ada loh yang mempengaruhi the rate of net migrations ya. Jadi rate of itu berarti apa? Indeks dari migrasi bersih ya. Apa aja? Yang pertama ada legal barriers. Legal barriers itu berarti ya misalkan tadi seperti immigration law, hukum imigrasi gitu ya. Dari sisi hukum ya, ini legal soalnya. Jadi legal barriers itu berarti peraturan-peraturan yang berasal dari hukum gitu ya. Lalu ada economic migration ya, jadi ini berhubungan dengan ekonomi ya gitu ya. Lalu the number fleeing persecution, jadi berapa sih jumlah yang berhasil fleeing itu terbang, jadi berhasil yang pindah gitu ya. Lalu ada government policy, jadi kebijakan dari pemerintah. Di slide ini banyak ya kalimatnya ya. Oke, kalian baca aja deh ya, baca kalimatnya gitu ya. Yang pasti di slide ini menjelaskan mengenai perubahan demografi dan berhubungan dengan bisnis. Ya pasti ya, kita pasti bisa memahami ya, bahkan kita bisa membayangkan bahwa perubahan demografi ini pasti akan berhubungan dengan bisnis. Makanya kenapa kita mempelajarinya di lingkungan bisnis. Salah satu contoh aja deh gitu ya.
Mana ya, misalkan the declining birth rate. Oke, jadi kalau misalkan angka kelahiran itu rendah di suatu negara, akan mempengaruhi bisnis nggak? Ya, sekarang bayangin aja nih, ada influence the demand for education, children product, childcare. Ya, sekarang namanya sekolah TK laku nggak? Nggak ada anak-anaknya. Sekarang pakaian bayi, ya, yang bisnis pakaian bayi laku nggak? Orang anak-anak jarang di negara itu. Nah, itu berhubungan kan dengan bisnis. Nah, itu salah satunya ya. Oke, silakan baca. Nanti Indonesia juga udah ada ya di diktat. Oke, slide yang ini juga sama ya. Nah, kalau ini menjelaskan mengenai bagaimana demografi itu dia akan memberikan dampak kepada faktor ekonomi di suatu negara. Gitu ya. Perubahan demografi otomatis negara itu juga pasti akan secara ekonomi akan berubah. Oke, silakan baca ya. Oke, saudara, sekarang kita masuk ke lingkungan sosial. Oke ya, di lingkungan sosial kita membicarakan ada yang istilahnya namanya social class atau kelas sosial lah gitu ya. Oke, kalau dalam bahasa Inggrisnya jadi gimana sih pengertiannya? Jadi social class is the idea of grouping people together who share a similar social status which is related to certain common features such as educational background, income, and occupations. Oke ya, jadi kelas sosial, social class itu menggrup-grupkan atau mengkelompokkan masyarakat bersama-sama untuk apa? Yang dia memiliki status yang sama gitu ya. Ya, kalau kita di sini ada istilahnya orang ekonomi menengah bawah, menengah, bahkan menengah atas gitu ya. Nah, kalau menurut Ian Worthington ya, jadi kalau social class itu ya kita bisa mengelompok-kelompokkan masyarakat itu berdasarkan statusnya, berdasarkan apa aja. Yang pertama, educational background. Jadi berdasarkan latar belakang pendidikannya. Oh, ini lulusan SD nih, oh lulusan SMP nih, oh ini S3, oh ini S2. Nah, kayak gitu ya. Lalu income, pendapatan. Berapa sih gaji kamu? Oh, gaji kamu setara manajer. Oh, gaji kamu setara direksi. Oh, gaji kamu mah cuma staff. Nah, kayak gitu. Itu income. Ya. Lalu occupation. So, occupation itu berarti pekerjaanmu. Ya, pekerjaannya apa? Oh, wirausaha. Oh, ada yang pengerjaannya sebagai buruh lepas. Oh, sebagai karyawan dengan karyawan bank. Nah, itu tuh occupations gitu ya. Oke. Whereas in some type of social system, movement between group is either difficult or impossible. Oke, jadi gini. Di sistem sosial ya sebenarnya perubahan yang tadinya ibaratnya between group, berarti antara grup itu sebenarnya sulit gitu ya. Ya, yang sulit itu apa? Ya sebenarnya ada yang sulit, ada juga yang tidak. Nah, kalau yang sulit misalkan sistem kasta, caste system. Kasta, contohnya ya, kita rakyat jelata, kita mau jadi pangeran di suatu keraton, bisa nggak? Ya, orang kita nggak punya darah birunya, gimana kita mau pindah kasta? Kecuali dengan menikah gitu ya. Nah, itu boleh batu kasta naik gitu ya. Tapi kalau kamu lihat contohnya di Bali ya, orang yang masih memegang budayanya itu nggak boleh menikah dengan sembarang kasta. Kasta yang tinggi harus menikah dengan yang kasta tinggi lagi. Jadi kasihan ya. Jadi kalau misalnya mendapatkan cuma rakyat jelata, cintanya ya bertepuk sebelah tangan gitu ya. Nah itu. Belum lagi kalau misalkan misalnya kalau di Eropa gitu, Inggris gitu ya, mereka menikah ya nggak masalah ya. Contohnya Pangeran Harry gitu ya, lalu Pangeran Williams gitu ya, ya mereka kan bukan dari kalangan bangsawan istri-istrinya gitu ya. Nah itu bisa tuh kasta, tapi ada yang ibaratnya memang nggak boleh. Di India contohnya, itu salah satunya. Dimana bangsa Dravida gitu ya, dan bangsa Arya, ya kalau bisa jangan sama bangsa Dravida deh, Arya itu. Nah kayak gitu, itu kasta, itu sebenarnya sulit. Tapi sebenarnya pada sisi pernikahan sih bisa aja, tapi nggak semua bisa diterima. Oke ya. Dari social mobility, jadi perubahan sosial itu sebenarnya
mudah bisa untuk berubah gitu ya. Untuk strata sosial, tapi ya contohnya ya misalkan upper class, middle class, working class. Jadi upper class kalangan menengah atas, menengah bawah gitu ya. Itu bisa nggak berubah setiap saat? Ya bisa. Kalau kita rajin bekerja, rajin belajar, kita menjadi orang kaya, yang tadinya kita rakyat biasa, ya orang menengah bawah, kita bisa jadi menengah atas. Bisa berubah nggak? Cepat bisa. Nah, itulah perubahannya. Itu social class. Oke ya. Oke, selanjutnya kalau di Inggris ya sistem sosial itu dibuat grade ya, dibuat penilaian, dibuat tingkatan ya. Kita sebut sebagai the ABC1 system. Ya, kita nggak apa-apa lah. Kita bukan di Inggris ya, tapi ini bukunya dalam buku bahasa Inggris dan dari orang Inggris. Jadi kalau di Inggris itu ya social grade A itu status sosialnya itu adalah upper middle class. Jadi dia menengah atas. Gitu ya. Pekerjaannya apa aja? Nah, mereka mengklarifikasi ada manajer tapi yang udah tingkat tinggi ya, bukan supervisor ya. Lalu di bidang administratif atau profesional seperti dokter, pengacara gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ya mau baca yang B, C1, C2. Nah, sedangkan yang E itu those at lowest level of subsistence, itu yang paling rendah. Itu social grade-nya E. Ya, itu social statusnya adalah yang paling rendah. Pekerjaannya apa aja? Ya, contohnya adalah pensiunan dari PNS gitu ya. Lalu janda ya yang nggak punya penghasilan sama sekali gitu ya. Lalu pekerja-pekerja yang ibaratnya ya serabutan yang nggak punya kepastian penghasilan seperti itu. Ya, kalau kita mengomongi tentang sosial, berarti ada hubungan juga dengan lifestyle. Apa itu lifestyle? Ya gaya hidup, gitu ya. Jadi lifestyle are basically concerned with the way in which people live and how they spend their money. Jadi lifestyle itu atau gaya hidup itu ya itu secara dasar dia memfokuskan kepada bagaimana cara manusia itu hidup ya, dan bagaimana mereka menggunakan uangnya atau menyimpan uangnya, lalu memutuskan which are not necessary. Jadi memutuskan mana yang tidak penting, yang nggak penting maupun yang penting gitu ya, yang berhubungan dengan posisi sosial ekonomi mereka. Jadi gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan lifestyle itu ya ya pasti akan berhubungan dengan behavior, dengan perilaku manusianya itu sendiri gitu ya. Nah, lalu karena manusia itu punya perilaku lifestyle-nya, dan ini pasti akan berpengaruh terhadap organisasinya pada saat mereka melakukan suatu bisnis gitu, saudara. Oke saudara, lalu di sini ada other social influence. Jadi ada beberapa ya sosial yang berpengaruh gitu ya, yang lainnya gitu ya. Nah, di sini ada istilahnya yang kamu lihat bold ya, ada reference group. Oke ya. Nah, kalau reference group itu adalah primary among our interaction with family ya. Jadi jadi gimana ya? Saya kasih contoh. Reference group itu misalnya kamu sekarang lagi suka gaya rambut kayak drama Korea orang-orangnya. Nah, si orang-orang artis-artis drama Korea itu adalah reference group. Paham ya? Gitu ya. Oke, kita baca dulu deh pengertiannya ya. Jadi, such influences include the wide variety of individual and groups with whom we come into contact during our lifetime and who may influence our attitudes. Jadi, ya itu yang mempengaruhi perilaku kita, ya. Kadang-kala kita suka mencontoh, gitu ya. Kalau yang Islam mencontoh Rasulullah, nah itu reference group tuh, gitu ya. Oke, jadi primary among these are our interaction within a family, with friends or work colleagues, and through our involvement with sport and social clubs. Oke, misalkan kamu suka berolahraga, kamu ngikuti gaya siapa? Misalkan gaya siapa? Kemarin almarhum Maradona, misalkan kayak gitu ya. Nah, itu Maradona itu sebagai reference grupnya gitu ya. Oke, paham ya. Oke,
Lalu apa namanya, reference group itu dibagi menjadi dua. Ada primary reference group dan ada secondary reference group. Oke, kalau primary, jadi groups that have a regular or direct, jadi face to face influence on us are known as primary reference group. Gitu ya. Nah, jadi kalau yang apa namanya, yang mempengaruhi kita secara face to face, ya contohnya misalnya kamu melihat saya gitu ya, ngeliat dosen gitu ya, oh Pak Hari ini apa namanya, orangnya gimana sih, oh saya suka deh misalkan gaya bicaranya Pak Hari, atau saya suka deh kalau misalkan Pak Hari sambil bacanya itu sambil belajar bahasa Inggris. Nah berarti saya termasuk primary reference group. Atau mungkin kamu ngelihat langsung ibu kamu gitu ya, ibu kamu orang yang giat bekerja, berwirausaha gitu ya. Saat ayah kamu mengalami kesulitan ekonomi, ibu kamu membantunya. Nah, ibu kamu ingin seperti menjadi ibu kamu gitu loh ya, ingin mencontoh sikapnya. Nah, ibu kamu itu termasuk primary reference group. Nah, kalau secondary ya, jadi those whose influence tends to be more indirect and formal are known as secondary. Jadi di sini dia nggak langsung secara face to face, tapi berdasarkan apa ya, misalkan kamu melihat di film gitu ya, contohnya gitu ya, oh saya kalau lihat James Bond itu, di film James Bond saya jadi pengen perlente ya, pengen pakai jas, sepatunya pantofel. Nah itu si James Bond itu termasuk secondary reference group gitu ya. Itu ya. Oke, lalu ada family life cycle. Ya, family life cycle tuh menceritakan begini ya. Ya kan sekarang kamu dari kecil pasti nanti nggak sekecil terus kan, pasti akan jadi remaja, lalu dewasa, lalu manula gitu ya. Nah itu kalau misalnya kita melihat dari sisi kebiasaan konsumsi kita ya, itu kan pasti berubah. Selera kamu ya pasti berbeda dengan selera anak-anak. Selera orang tua kita pasti berbeda dengan selera kita. Nah itulah kenapa disebut sebagai family life cycle. Kenapa? Karena di sini different needs dan responsibilities, ada perbedaan kebutuhan dan tanggung jawabnya berbeda. Gitu. Oke saudara, kita lanjut ke lingkungan budaya. Tadi sosial budaya, nah sekarang the cultural environment. Okay, ya. The term culture generally refers to a complex set of values, norms, belief, attitude, custom, system, and artifact, which are handed down from generation to generation through the process of socialization and which influence how individuals see the world and how they behave in it. Oke, apa artinya? Jadi, kalau kita ngomongin tentang budaya atau culture, ini biasanya berhubungan dengan apa? Dengan values. Values itu apa? Nilai. Norms. Norm itu norma. Belief. Kepercayaan. Attitude. Sikap. Custom. Ya, custom itu berarti apa ya? Peraturan-peraturan deh yang ada gitu ya. System and artefak. Apa tuh artefak? Kok kayak zaman sejarah sih? Tahu manusia purba? Nah, sebenarnya sama. Jadi artefak itu adalah alat-alatnya yang dipakai, gitu ya, alat-alat manusia. Ya, kok sekarang kita panci, oven, apa? Nah, kalau dulu kan zaman dulu kapak, batu apa gitu ya. Nah, itu artefak, benar itu artefak. Nah, jadi dari situ tuh akhirnya bisa menjadi suatu budaya, gitu ya, which are handed down, ya, di mana ini ditangani oleh dari beberapa, ya maksudnya dari turun-temurun ya, generasi to generasi gitu ya, dan akhirnya disosialisasikan. Ya akhirnya apa? Akhirnya mempengaruhi kehidupan kita saat ini gitu ya. Nah contohnya gini deh, masa jauh-jauh orang tua kita ada kepercayaan misalnya jangan menikah di bulan Safar, gitu ya. Kenapa? Jangan nanti rumah tangganya berantakan, kayak gitu ya. Lalu ada lagi, jangan berdiri di depan pintu. Kenapa? Nanti jauh jodoh. Kayak gitu-gitu loh. Ya, sekarang kamu menikah deh. Lalu ada nggak yang ibaratnya siraman, ya? Lalu kamu ada upacara-upacara adat, injek telur, dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari budaya. Kenapa? Itu kebiasaan-kebiasaan yang dulu yang dilakukan orang tua kita.
ya, walaupun secara agama nggak boleh tuh musyrik atau apa gitu ya, ya tapi ya itulah budaya udah terbentuk kayak begitu, zaman dulu udah turun temurun, bahkan sampai sekarang upacara-upacara adat masih ada itu ya. Baik, saudara, jadi budaya itu bisa dilihat dari setidaknya ada tiga fitur tiga fitur yang penting ya. Yang pertama, it comprise both material, jadi apa namanya, menggabungkan antara ada material, jadi ya seperti artefak tadi ya, bangunan-bangunan bersejarah contohnya, literatur ya, seni, musik, dan ada yang bersifat abstraknya. Contohnya tadi menggunakan ritual, simbol-simbol, dan nilai di suatu masyarakat ya. Lalu yang kedua, it is socially learned and transmitted over time. Nah, jadi namanya budaya itu memang pasti akan dipelajari ya. Contohnya aja nanti kalau misalkan kamu ya sudah pindah ya, ibaratnya kita kuliah biasa, kita kembali ke kampus gitu ya, kampus kamu Cimahi, ya pasti kan ibaratnya daerah kamu, kampung kamu dengan kampus kita nanti pasti akan ada perbedaan budaya, dan itu pasti kamu akan mempelajari ya, gimana kebiasaan dosennya di situ, gimana kebiasaan perkuliahan di situ, belum lagi gimana kebiasaan lingkungan kosan kamu. Nah itu ya kan, nanti kita akan menyesuaikan diri dan akan ya mau nggak mau kita pasti akan menyesuaikan gitu ya. Oke, dan kita pelajari. Oke, yang ketiga, it influences human behavior. Oke, budaya itu pasti akan mempengaruhi terhadap perilaku manusia itu. Makanya benar ya, hati-hati dalam memilih lingkungan, hati-hati dalam memilih teman. Kamu memilih teman yang negatif, nanti kamu akan ke bawah negatif. Itu betul. Ya. Nah, kalau kita membicarakan budaya ya, nah yang lebih sempit lagi kita akan budaya itu akan dibagi menjadi subculture. Oke ya. Jadi subcultures itu usually exist, biasanya itu terjadi berdasarkan ya gabungan dari beberapa grup atau individual gitu ya, yang dimana dia itu saling meng-share ya sistem-sistem atau nilai-nilai mereka berdasarkan pengalaman mereka, lalu berdasarkan origins, berarti berdasarkan daerah asalnya dia gitu ya, lalu juga situasi. Nah makanya subculture itu nanti dia akan saling bertukar kebiasaan. Ya sekarang di sini yang lingkungan kos-kosan dekat kampus kita ini itu sudah campuran. Karena apa? Karena mereka melihat gitu ya, yang tadinya aslinya mungkin mereka biasa selalu ramah, selalu say hello kalau ketemu, tapi karena pendatangnya banyak kan cuek-cuek, jadi masyarakat aslinya itu juga jadi cuek-cuek. Nah itu kan sebenarnya mempengaruhi ya. Nah itu yang ada di dalam subculture gitu ya. Oke, this identifiable subgroup may be distinguished by, ini bisa diidentifikasikan berdasarkan kebangsaannya, rasnya, etniknya, agamanya, usia, kelas sosial tadi ya, lalu lokasi geografis, dan faktor-faktor yang lainnya ya, terutama dari sisi apa? Perilaku ya, attitudes, sikap, behavior, perilaku, customs ya, peraturan-peraturan yang ada gitu ya, bahasa, dan artefak tadi ya. Itu sering direfleksikan sebagai pembedaan di dalam subculture gitu ya. Jadi subculture itu berarti dia sudah ngeblended berarti udah bercampur ya. Saya juga ngerasakan ya di lingkungan sini tuh ya, mereka nggak ya seperti bahasa aja deh, nggak semuanya pakai bahasa Sunda kan, karena kita banyak juga orang Jawa di sini gitu ya, orang Jakarta atau orang mana, sehingga menggunakan bahasa Indonesia. Jadi yang namanya bahasa Sunda itu jadi mulai ya bagi orang-orang tertentu aja. Nah itu yang dibahas di dalam subculture ini, saudara. Nah tadi kan kita ngomongin tentang lingkungan demografi, sosial, dan culture. Loh, lalu kenapa ada hubungannya market segmentation? Oke, jadi gini ya. Jadi market segmentation itu nanti akan kamu pelajari nanti di manajemen pemasaran. Ya, kalau kamu memang membutuhkan mau jadi pebisnis, kamu penting sekali membahas mengenai market segmentation atau segmentasi pasar. Nah,
Di sini, faktor tadi lingkungan demografi, sosial, dan budaya itu sangat penting sekali dalam menganalisa dari sisi segmentasi pasar. Ya, nanti kamu kalau menganalisa, saya ingin bikin bisnis nih. Nah, kamu salah satunya menganalisa tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu pasti membahas mengenai demografi, sosial, dan budaya, gitu ya. Oke. Jadi in essence, market segmentation refers to the practice of dividing a market into distinct groups of buyers who share the same or similar attitudes and pattern of behavior, and who might require separate products or marketing to meet their particular needs. Jadi apa sih market segmentation itu? Market segmentation adalah kegiatan di mana dia membeda-bedakan atau membagi-bagi pasar, ya. Pasar bukan pasar tradisional ya, pasar di sini adalah si konsumennya gitu ya, untuk menjadi beberapa grup dari pembeli ya, yang dimana si pembeli ini dia punya ciri-ciri, dia memiliki kesamaan sikap, lalu kesamaan minat, perilaku. Nah itu kita pindahkan dia ke kelompok ini. Nah itulah segmentasi pasar gitu ya. Nah jadi segmentasi pasar termasuk yang apa? Kayak misalkan, ini menengah bawah nih, ini menengah atas. Itu salah satu jenis bagaimana kita mengelompokkan segmentasi pasar tersebut. Jadi saudara, jadi dalam segmentasi pasar tadi, ini sebenarnya ada beberapa sistem atau cara ya. Di sini kamu baca sendiri ya, karena sudah ada penjelasannya. Nah, nanti mungkin dalam kuis akan saya tanya, apa sih ACON? Ya, a classification of residential neighborhoods. Apa itu? Ya. Lalu apa itu mosaik? Nah, gitu ya. Nah, baca lagi ya. Oke, nanti ada satu lagi nanti di slide berikutnya. Tadi ada cara segmentasi, ada ACON, ada mosaik. Lalu apa itu facts, values, and lifestyle? Nah, ya, silahkan baca. Baik, demikian ya. Baik saudara, demikian materi kita hari ini mengenai lingkungan demografi, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. Saya harap cukup jelas. Nah, seperti biasa kalau misalkan memang belum jelas, silahkan boleh di kolom komentar di Google Classroom ya, atau di YouTube ini juga boleh. Atau mungkin kalian bisa langsung ke WA saya apabila memang ingin mendapatkan jawaban yang cepat ya. Nah, kadang-kala kalau via YouTube atau via Google Classroom notifikasinya nggak sampai ya. Tapi kalau WA kan bisa saya langsung baca gitu ya. Baik, demikian minggu depan kita akan materi yang berbeda ya. Saya harap materi ini cukup memberikan kejelasan buat saudara ya, terutama dalam mengaitkan antara lingkungan demografi, lingkungan sosial, dan budaya terhadap lingkungan bisnis. Demikian ya. Baik, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.